balik lagi di PB Ina, Pandit Bulu Tangkis Indonesia. Dan yang pastinya setiap minggunya kita bakalan ngobrol-ngobrol all about badminton, dari persiapan event yang akan datang dan juga mungkin gosip-gosip selentingan-selentingan tentang badminton Indonesia khususnya. Dan yang pastinya Papam nggak akan sendiri di sini karena Papam bakalan ditemenin sama the one and only Debbie Susanto. Wow. Dan di sebelah Debbie Susanto gak asing lagi sudah menjabat sebagai host sekarang dengan program terbarunya dia. Inilah dia Coach 5 Negara, Andrea Rizkia. Ini adalah coach multi talent ya. Buat sendiri, ide sendiri, produksi sendiri. Mandiri sekali. Iya. Pokoknya ngerepotin Abrar Geri aja. Ger, repot gitu. Siap. Oke, dan yang pastinya semuanya juga semangat terus, semua atlet-atlet badminton Indonesia yang lagi mau bertanding di Kamboja tentunya, dan yang pastinya yang akan bertanding nanti di Piala Sudirman. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan kita, Papa pengen out of topic dulu, pengen ngucapin happy belated birthday buat the one and only Debbie Susanto. Wow. Mana pizzanya nih, Brar? Oh, belum ditraktir. Barusan aku ditraktir soalnya. Wah, pelanggaran. Berat ini, berat. Gila, sliding tackle nih, Brar. Dan nih ulang tahun yang kesekian, gak usah disebutin 24. lah ya. 24 ya. Stop di 24 lah pokoknya kayaknya nih. 24. Ada achievement yang belum di-unlock kah oleh seorang Debbie Susanto? Ya, banyak lah ya. Banyak. Disemogakan aja, amin. Amin. Mungkin mau nambah momongan lagi ke depannya? Yang itu nanti dulu lah ya. Nanti dulu ya. Soalnya dia mau main lagi. Mau main lagi, udah mau comeback lagi ya. Iya. Tapi ini kalau ngomongin momongan, ini kan kemarin kan baru kita udah bahas sedikit tentang Gracia Poli yang akhirnya melahirkan anak pertamanya, seorang putri pertama. Dan setelah melahirkan, si Gracia Poli juga membuat statement dia tidak akan memaksa anaknya untuk terjun ke dunia badminton. Nah, kalau pengen nyinggung sedikit nih, kalian berdua kan ini sama-sama udah punya anak dan udah mulai agak besar, udah cukupkah dikenalin untuk badminton? Kalau kalian sendiri bakal mengenalkan kah, atau emang sama seperti Gracia Poli tidak akan memaksa untuk terjun ke badminton? Sama sih kayaknya, sama, nggak mau maksain, tapi dikenalin. Olahraganya wajib. Oke. Karena kan di olahraga ada sportif, ada ya ketemu teman-teman. Banyak nilai-nilai yang bisa dipelajari. Olahraganya wajib, jadi atletnya nanti kita pikirin. Karena gambling, bener gambling. Kalau jadi mah bagus. Kalau enggak ya kita bungkus. Jadi kalau jadi soalnya waktunya lumayan. Iya. Kalau nggak jadi bungkus. Waktunya lumayan. Duitnya mah ada. Duitnya iya. ada, waktunya yang nggak ada. Duit ada, tenaga ada, duitnya yang belum ada. Soalnya lumayan kalau belum masuk klub yang kayak profesional klub, let's say kayak Jarum, Jaya dan yang lain-lain, mungkin kan harus pakai uang sendiri. Oke, masih mandiri. Uang sendiri itu kayak beli raketnya lumayan, senah raketnya lumayan, sepatunya 2 bulan sekali harus ganti. Pasti. Belum turnamen, belum bla 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 blanya banyak. Pengennya sih sekolah yang pintar, tapi kalau emang ada bakat banget, udah go ahead. Kalau Cidebi sendiri nih, Mika udah sering nontonin Cidebi siaran badminton, sering nemenin nonton badminton juga pertandingan-pertandingan, ada nggak sih minat untuk ke situ? Ya sama sih sebenarnya, dari awal aku selalu banyak banget yang nanya kan, banyak banget yang nanya, aku selalu bilang ngenalin pasti. Pasti kalau ngenalin, oh ini loh dulu mama kamu tuh kayak gini, basicnya gini ini tuh pasti dikenalin. Untuk ngajak main juga pasti dikenalin. Kita udah mulai gantung satu kok gitu, maksudnya biar dia ada, kita lihat juga ada interest nggak anaknya. Untuk maksa dia harus jadi atlet nggak, karena kita tahu, kita ngalamin sendiri gimana perjuangannya, kita ngalamin sendiri susahnya kayak apa. Ya benar tadi, gambling. Kita udah mati-matiannya belum tentu jadi. Cuman kalau bisa dibilang kan, kalau Gracia Poli sendiri kan yang sebagai atletnya cuma Gracia Polinya doang kan. Suaminya belum atlet profesional gitu. Kalau kalian berdua kan itu dari kedua sisi, ibu sama bapaknya dua-duanya atlet profesional gitu. Ada nggak sih arah buat dilihat, anaknya udah berbakat nih gitu, ada minat gitu? Nah, mungkin karena apalagi kita dua-duanya basicnya ya, maksudnya suaminya juga dia atlet, family dia juga sama, terus aku juga begitu, ada basic dua atlet.
kita lebih tahu gimana susahnya. Combo, double combo. Jadi udah tahu journey-nya seperti apa yang akan ditemuin seperti apa. Kecuali satu, anaknya tuh punya bakatnya tuh istimewa. Oke. Kedua, anaknya yang mau. Oh. Jadi memang dia yang punya kemauan, dia yang punya pengen gitu. Jadi bukan kita yang nge-push ya. Beda nih kalau anaknya yang mau sama orang tuanya yang mau. Terpaksa nanti kan. Karena kalau orang tuanya yang mau, bukan anaknya yang mau, obsesi di tengah jalan jatuhnya. pasti bubar jalan Nah itu. itu tadi dia bilang udah waktu ini bubar. Oh iya benar-benar. Bungkus deh. Coach Andre sendiri, bapaknya coach 5 negara. Iya, mamanya Ibunya juga coach nomor loh. 1 WS Indonesia. Plus juga pernah jadi coach. Pernah jadi coach juga. Sofia nggak mau diprospekin kah? Ya dikenalin aja sekarang kadang-kadang suka ikut. Masih ada ketertarikan dari Sofia sendiri? Gimana ya ngomongnya? Nggak terlalu sih, nggak terlalu. Sama ya? Iya, nggak terlalu suka-suka banget. Belum tapi kali ya? paling udah papa smash gitu doang. Tapi ya nanti dikenalin, pasti kan sekarang umurnya belum lah. Nanti umur 4, 5 mungkin dikenalin. Mungkin Ya lihat nanti. nanti gimana. Tapi aduh apalagi ini anak cewek main badminton, kesian gitu, capek banget. Bener. Soalnya Lu capeknya tuh kagak- capek banget. Gitu. Kagak kasihan sama gua mau Fable. Iya. Makanya capek banget karena udah tahu kan, capek banget. Harus jauh dari orang tua, harus latihannya pagi sore malam, capek banget. Terus pendidikannya ketinggalan. Kita dulu pendidikannya maksudnya nggak terlalu tinggi, pengennya gimana caranya anaknya bisa paling tinggi, gimana caranya. Tapi kalau emang ya benar bakatnya istimewa banget, ya harus disupport gitu. Kita lihat nanti bakat anaknya seperti apa. Betul. Kita kan nggak ada yang tahu ya. Siapa tahu mungkin nanti Mika sama Sofia malah dua-duanya, hai guys, balik lagi sama Mika di sini dan Sofia. Bakatnya ngikutin setelah orang tuanya pensiun malah. Iya, bisa aja. Bisa. Segala kemungkinan pasti ada. Betul sekali. Karena kita lihat di sini ya dari yang apa namanya yang udah pada legend pun justru keturunannya Nggak banyak lah. nggak Jarang. banyak. Ya nyaman Icuk sama Tommy, Terus Jasa, ya tadi udah kita itu Rehan. Terus juga siapa yang tunggal putri Bilkis. Kis. Maksudnya dari sebegitu banyaknya mantan atlet yang udah juara, yang ada juara Olimpik, juara Oh iya. dunia, justru bilang udah anak gue nggak usah main. Olympic pair pun Ya, Cici Koalan juga. Cici Koalan salah satu Iya, pun anaknya nggak nggak ada yang ada. dikenalin. Maksudnya lu suruh main masuk klub nggak ada. Kareksi juga sama. Jadi nggak segampang itu. Kohari, maksudnya ya dikenalin aja Iya, cuman gitu. tahu oh ini loh. Main asal lah, social gitu. game lah, social Iya. game nggak yang Kalian profesional. main aki juga. Bukan yang ninggalin sekolah Iya, kayak yang niat kita gitu. demi. Oh iya. Ya lebih banyak yang enggak ketimbang yang ya udah ayo. Lanjut. Iya. Oke. Dan yang pastinya semua butuh proses dan persiapan ya, sama seperti atlet-atlet yang akan berlaga di SEA Games kita di Kamboja. Oke, ini dan yang kalau kita lihat di sini minggu ini bakalan ditandingkan yaitu bergu putra, bergu putri dan mix Tim. Oke, nah ini ada yang baru di SEA Games yang kayaknya kita belum pernah lihat cabang mix team di mainkan baru gitu. tahun ini. Boleh di-share nggak sih ini kalau sempat tadi saya baca-baca ya, gue baca-baca ini di situ mix team ini dihadirkan buat negara-negara yang katanya kekuatan bulu tangkisnya masih belum merata gitu. Makanya dibuat mix team tapi cuma bisa diikutin sama beberapa negara tersebut. Iya, banyak yang nggak ikut kan, termasuk kita juga nggak main. Yang nggak boleh juga kan? Mungkin itu juga benar juga, tapi kan nggak tahu belum rilis yang official rilisnya kan kita nggak tahu. Yang gua tahu itu malah nggak boleh main semua tim event, harus salah satu, cuma boleh 2. Ya dikorbanin salah satu, misalnya main cowok doang sama mix team. Jadi ceweknya nggak main, atau main cewek doang. Milih jadi ya. Iya, dia milih gitu. Oke, jadi misalkan dari tim Indonesia kekurangan di salah satu nomor Ya mainnya mix team. mainnya mix team itu bisa. Tapi Tapi juga nggak mungkin boleh. tapi mungkin tim-tim Indonesia, Malaysia, Thailand itu juga kaget. Oh ini nomor apa? Oh iya. Kita nggak tahu, nggak ada di selembarannya nih. Iya, karena mereka juga memang dari awal dibilang nggak boleh ikut kan. Karena dia nggak tahu juga kan ini mungkin baru. Ya kan kelebihannya tuan rumah bisa ngasih nomor-nomor yang nggak Mereka populer. mau tandingin, Mau tandingin. Yang Gitu. pastinya ada kesempatan buat tuan rumah untuk mendapatkan emas di situ.
Tapi ya, betul. kayak kalau tahu pasti tahu karena kan kalau kita baca dari postingan juga berita dia harus udah bilang persetujuan bahwa itu sudah disetujui oleh negara-negara tersebut gitu. Oke. Dan jadi itulah mixed team. Mungkin yang masih bertanya-tanya kenapa Indonesia nggak ikut Malaysia, Singapura, Thailand. Karena mungkin Filipina nggak boleh main. Filipina juga nggak boleh main. Iya, mungkin negara-negara tersebut bisa dibilang salah satu yang sudah berkembang di ASEAN. Yes. That's why belum boleh untuk mengikuti nomor tersebut. Yang main cuman Kamboja, Laos, Myanmar, Brunei sama Timor Leste. Iya, cuman itu. Oke. Di antara negara itu kira-kira yang bakalan dapat unggulan satunya kan Myanmar. Iya. Kan ada pemain tunggal putrinya yang lumayan itu yang tadi kita bahas siapa tuh? Yang suka ngalah-ngalahin itu tadi kayak apa? Tan siapa? Ya itu yang susah namanya itu. Itu kan lumayan sering pertandingan kan, ketimbang yang ya kayak Brunei. Ya itulah sebenarnya paling dulu ada Jaspar tapi kayaknya udah nggak main. Yang lain nggak, maksudnya nggak banyak di nomor-nomor. Ini nomor-nomor tertentu aja, misalnya Myanmar cuma tunggal putri, nggak tunggal putranya mungkin nggak kuat. Itu kan karena nggak merata semuanya pemain ada, nggak banyak lah. Dan kemungkinan Myanmar lah yang bakal merajai gitu. Iya karena unggulan satunya Myanmar. Oke, dan itu tadi dari mix tim. Untuk dari men's team sendiri ini, negara kita dapat bye di babak pertama. Banyak banget itu beredaran seliweran komen-komen netizen di ada negara bye badminton. Ada negara singkatannya bye. Kacau banget ya. Tapi itu kacau banget sih tuh orang nggak tahu negara. Masa negara singkatannya bye. Jadi bye gitu maksudnya. Ini kita dilihat di sini bracketnya ada Indonesia yang bertemu dengan bye. Gitu. Jadi itu bukan negara ya. Ini adalah WO. Ini adalah benar-benar automatically through to the next round. Gitu. Jadi otomatis masuk babak selanjutnya gitu yang akan bertemu dengan Singapura ataupun Filipina di sini, dan juga ada di bracket bawahnya ada Kamboja versus Thailand dan Vietnam versus Malaysia. Oke. Ini kemungkinan kita di semifinal ya. Semifinal ketemu Singapura. Minimal kita udah dapat perunggu dong di sini. Tapi jangan perunggu dong. Nggak, kalau bergu putra targetnya pasti emas. Udah pasti. kudu wajib. Tapi ya nggak gampang juga lawan Singapura karena ada Ken Yu, terus ada Terry He, ada Loken Hen, ada Andy Kwek dan lain-lain. Ada Jason Toh itu juga yang dari Malaysia udah pindah Singapura. Maksudnya nggak gampang juga, tapi emang kita lebih diunggulin, tetap lebih diunggulin. Chance-nya masih ada lah ya. Ada banget sih. Ketemu Thailand atau Malaysia nih kemungkinan yang bakalan ada di final nanti. Karena pasti mereka bakal ketemu di lebih ke Malaysia. Mereka bakal ketemu di semifinal. Thailand sih. Maksudnya 50-50 lah. Karena semuanya kan nggak pemain terbaiknya kan. Tapi lumayan dua-duanya gitu. Semuanya dibawanya ke Sudirman Cup. Nah, dan ini kita bisa dibilang sebelum pertandingan dimulai pun kita sudah terganjal satu masalah. Yaitu masalah cedera yang dialami sama tunggal putra nomor 1 mungkin. Nomor 2 di squad Indonesia yaitu Rustavito atau biasa terkenal dengan Vito ya. Ini ada big loss kah atau gimana menurut kalian? Dulu. Cukup dampak sih pasti untuk beregu. Karena kan beregu tuh emas ya. Karena Vito juga menurut gue ini salah satu pemain yang mentalnya kuat di beregu. Iya, untuk beregu dia bagus. Maksudnya kenapa itu dia salah satu unggulan juga karena dia beregu tuh bagus gitu. Terus untuk tunggal kan kita butuh 3. Paling nggak kalau dia main kan udah 2 poin ini lebih secure lah gitu. Tapi dengan dia mundur otomatis yang bawa-bawa nih ada si Christian sama Alwi ya. Nah itu yang sekarang udah mau nggak mau ya mereka harus main. Iya, harus dikasih beban itu. Sekarang beban itu ke dia. Jadi udah nggak ada cadangan. Nah itu yang perlu kita nggak ada istirahat lagi. Nggak ada istirahat, nggak ada amit-amit jangan sampai ada yang cedera. Kalau amit-amit ada yang cedera yang main Rehan tuh. Ya mau nggak mau siapa? Iya. Rehan lumayan loh. Atau Jaka yang main. Ya mau nggak mau siapa lagi yang main karena kan nggak ada cadangan ya tunggal. Iya benar-benar. Kan ganda juga cuma 2 dia bawa. Iya ganda cuma 2. Rehan sama Jaka pun karena kan nggak main di perorangan di men's team ya. Oke. Tapi nama dia masuk sih tetap. Ya nggak, maksudnya nggak main nggak secara masuk dia main gitu. Pasti yang main yang nggak pemain ganda putra asli kan. Iya, makanya jangan sampai ada yang cedera lagi sih amit-amit ya. Nah kalau kita itu kan dari sektor tunggal putra. Kalau dari ganda putra, ini ada kemungkinan nggak Rehan sama Jaka dipasangin sebagai tim gado-gado, pasangan gado-gado untuk melengkapi sekedar gonta-ganti bisa lawan Sibay.
Lawan kan nggak main Bener lawan si juga, Bay lawan gimana? si Bay. Semifinalnya kan lawannya juga udah Main, Gua baru lumayan. pikir lawan si Bay ini Si siapa? Bay dia main di lapangan latihan maksudnya. Lawan si Bay bisa, tapi kan lawan Singapura ya nggak bisa dianggap Nggak bisa remeh. sih, ya. Terus lawan udah Apalagi itu kan besok udah ada semifinal, final. iya Semi udah itu. Udah pasti kayaknya yang udah main, nggak mungkin main udah nggak deh. main, nggak main. Mainnya bener pas lawan si Bay aja pas di lapangan latihan. Atau mungkin kalau emang udah secure 3 poin lawan Singapura Kan di udah ganda selesai. Kan semi Kak. kedua. Oh iya, sorry. Udah 3-0 udah selesai. Udah ini ya. Iya, Udah bukan dan Ronaldo pasti lagi. Koar nggak mungkin nurunin yang pemain ganda campuran, pasti mainin yang ganda putra. Pasti Kecuali amit-amit cedera. Iya. Oke. Biasanya sih seperti itu. Nah, ini kan kalau bisa dilihat tadi Singapura sudah turun melawan Filipina. Ini kedudukannya kalau nggak salah tadi udah 2-0. Di mana men's double-nya itu udah main rubber lawan ganda Singapura ganda Filipina. Filipina latihan di tempat saya loh. Iya. Lumayan loh itu Filipina itu. Iya. Kemarin kan pelatihnya Indonesia kan sekarang, Mas Hafid. Oh. Terus kemarin latihan di tempat saya sebelum Lebaran. Yang cewek-cewek juga dibawa kemarin. Yang cewek latihannya mungkin Di Jarum. di Jarum, yang cowoknya banyak di tempat Iya. saya. Dan pemain tunggal pertamanya Filipina pun itu kalau nggak salah itu anak didiknya Coach Minarti ya. Minarti Oh Timur. iya karena mungkin lama kan di sana. Minarti Iya, Timur, banyak. ya. Iya, udah lama Oke, pegang. jadi ini kemungkinan tadi sih update masih 2-0 Singapura leading. Apakah ada kemungkinan Filipina menyenggol di 3 nomor terakhir itu? Enggak sih, Kayaknya enggak. tetap secara kalau ngobrol sama Mas Hafid tuh targetnya belum yang tinggi-tinggi. Oke. Targetnya dia gimana caranya bisa ngelawan dulu. Karena kan perlawanan. ini negaranya masih berkembang, badmintonnya pelan-pelan. Emang developnya harus dari bawah banget gitu, dari pembibitan, dari ya sekarang yang ada di timnas adanya cuma nggak banyak juga. Oke. Mungkin ada ganda putra 2-3 pasang doang. Ya yang dimaksimalin sekarang ya itu dulu, tapi mungkin nantinya nggak nutup kemungkinan karena lumayan juga bagus-bagus sebenarnya Filipina. Iya. Jadi harus ya kitanya juga karena kita negara besar, emang kita tuh harus siap terus. Kalau nggak nanti kekejar sama negara lain. Benar-benar sih ya. Sekarang Thailand lihat udah kayak gitu. Benar banget, benar beda sama generasi dulu-dulu. Kalau dulu lawannya siapa? Thailand aman. Minimal dulu kita di ASEAN udah nomor 1 Iya. terus. Lawannya cuma Malaysia lah. Iya. Sekarang udah ada Thailand dan negara-negara Vietnam lain. putrinya Vietnam. juga lumayan. Iya, tunggal-tunggalnya lumayan Tunggal tuh. putrinya. Bikin kita kerepotan juga itu. Iya, dan tadi kita udah ngomongin di sektor beregu putra yang katanya adalah ini udah harus emas. Harus emas. Kita sekarang beralih ke sektor beregu putri. Beregu putri kita di mana dapat posisi sebagai unggulan kedua. Lawan Bay juga nggak? Lawan Bay juga enggak kayaknya, lawan Enggak. Kamboja, Lawan lawan tuan rumah. Dan ini Oh, iya, sebagai unggulan kedua nih. Kita lihat di sini sebagai unggulan pertama Thailand lawan si Bay juga ya. Si Bay. Dan kok jadi si Bay sih? Oke, iya. Dan ini adalah Thailand dapat bye di babak pertama. Singapura melawan Vietnam dan Filipina ketemu dengan Malaysia dan Kamboja ketemu dengan Indonesia sebagai unggulan kedua. Kira-kira menurut kalian ini bakalan mulus kah jalan ke babak final? Rame sih lawan Malaysia sih Malaysia rame. dulu. Lawan Malaysia sih bakal rame, tapi kalau kita lihat harusnya gandanya kan juga lumayan. Yang diturunin Ana Tiwi sama Rachel. Rachel sama ya. Rachel itu yang main. Maksudnya ya Rachel walaupun ini turnamen bergu pertama, turnamen besar lah. Kan dia baru naik dari junior. Maksudnya masih ya lawan Malaysia sebenarnya rame-rame juga karena Malaysia juga seumuran mereka kan. Pelapis juga lah. Iya. Yang utamanya kan dibawa semua ke Sudirman Iya, juga. tapi tunggalnya kan harusnya ada Komang, ada si Esther, ada si Stefani itu dengan yang udah sering lah berangkat pertandingan harusnya sih bisa menang sama Malaysia. Lawan Thailand agak lumayan repot. Kita udah dapat update belum sih untuk pemain Thailand sendiri? Thailand nih, Thailand itu pemain kayak Amirat itu, Siblings. Itu main, tapi untuk bergu aja. Oke. Rawinda juga main untuk bergu aja gitu. Habis itu mereka langsung ke sana. Langsung ke Sudirman kan benar yang kemarin kita omongin kan. Mereka mau kayaknya tuh mau ngamanin dulu. Iya, bergunya lah. Bergunya dulu. Oke. Tapi kita bisa nyolong nggak sih kemungkinan di tunggal putrinya dari Thailand sendiri? Dia bawa busanan soalnya. Bawa busanan? Iya.
Busanan yang Caiwan itu juga bawa. Lumayan maksudnya sih. kuat. Skuad dia lumayan. Maksudnya walaupun mereka pelapis lah, bukan yang nomor 1, tapi pelapis mereka tuh udah lumayan gitu. Udah lumayan senior juga, udah lumayan. Iya, Busanan sih udah senior. Tapi Ci, ini dari PBSI sendiri untuk sektor beregu putri ini targetnya apa nih? Kalau lihat dari formasi, terus juga lihat dari lawan-lawannya, menurut aku pribadi ya, paling nggak perak. Paling enggak perak. Oke, kita sendiri berangkat dari Indonesia ini targetnya berapa emas? 4 emas, which is ditargetin dari mana aja tuh? Beregu putra udah pasti, ganda putra, tunggal putra. Satu lagi harusnya ganda campuran. Oke. Udah nggak boleh lepas ini campuran. Kita ntar bahas sendiri kira-kira di perorangannya seperti apa ya. Dan ini tadi kalau bisa disimpulin, ini kita kemungkinan target realistis adalah perak dengan asumsi kita masuk final dan bertemu dengan Thailand di sana. Tapi nggak nutup kemungkinan juga karena ini kan tim event, hawanya beda, mungkin bisa lebih all out aja mainnya. Mungkin tim-tim junior ini apalagi nggak ada beban mereka tuh. Iya, nggak ada beban. Lawannya Thailand yang harus, mungkin dari pemerintahnya Thailand juga, lu tuh harus emas. Makanya kenapa yang pemain seniornya sebelum ke Sudirman masih dibawa. Oke, jadi mungkin ada the power of underdog yang nggak diunggulin. Itu bisa menyenggol. Bisa. Minimal ngegoyangin dari perlawanan dari pemain-pemain. Wah, itu kan mix team Indonesia cewek bisa juara. Iya. Maksudnya kan udah nekat doang itu, tahu menang ya, nggak nutup kemungkinan walaupun kita lawan Thailand lebih diunggulin, tapi nggak nutup kemungkinan kita juga masih bisa menang gitu. Oke, yang pasti kita doain yang terbaik. Iya dong, pasti. Tim beregu putra dan juga beregu putri yang akan mulai turun besok ya. Tim beregu putrinya dulu ya, ini bakalan melawan Kamboja yaitu tuan rumah. Ya di mana sih kayak di atas kertas kita bakal menang lah, harus menang. Harus banget dan menang. Dan harus itu udah kecolongan poin pun nggak boleh. Oke, jadi harus minimal 3-0 melawan Kamboja. Dia tapi minimal kecil amat itu Gore. Ini kita lihat skuadnya sendiri. Ini ada teman-teman, ada Rachel. Masih muda-muda banget ya. Iya, ini masih muda-muda banget ya. Unyu. Ana Tiwi, Esther, Lisa, Bella, Mutiara. Oh, ini benar-benar tim muda sendiri dan ini adalah tim masa depan dari Indonesia sendiri ya. Tim ganda putri ya. Pastilah, pasti jadi ini kan muda-muda. Next nanti senior yang nggak ada ya mereka yang main. Iya. Harapan besar ada di tim SEA Games beregu putri ini ya. Mudah-mudahan bisa memberikan penampilan yang terbaik gitu. Betul. Oke, dan ini dari beregu putra dan putri. Kita mau ngebahas ini yang sebenarnya bakalan dimainin kurang lebih di pertengahan minggu. Ini yang di perorangan. Nah, ini kita mau ngadain. Udah turun belum sih ini nama-nama yang bakalan turun di skuadnya sendiri? Tapi kayaknya kalau untuk ganda udah pasti pasti. Karena kan dia cuma bawa 2. Tinggal ya itu tunggal karena aja kan. Vito mundur, ya nanti siapa yang siap tunggu setelah bergunya selesai, dia kan baru masukin nama ulang. Terus besoknya baru main. Iya. Nah, kemungkinan nih ini satu cabang boleh dimasukin berapa? Oh, dua nama. Iya, dari setiap sektor. Nah, tapi siapa yang main, ayo. Nah, kan inilah kita yang paling senang. Kira-kira menurut Jebel dulu, Dep, siapa, Dep? Menurut Jebret Tim, tunggal dong berarti yang bakalan diturunin di tunggal putra, tunggal putri siapa gitu. Karena kalau ganda udah pasti karena cuma bawa dua ngepas gitu. Kalau menurut Jebel sendiri atau Jebret Tim sendiri, kira-kira siapa nih yang harusnya diturunkan di tunggal putra dan tunggal putri? Ini enggak sengaja, gue harus beda jawabannya sama Debbie. Biar dipotong siapa yang benar ntar dipotong. Benar ya? Dipotong ya? Tim mana nih kira-kira yang bakalan support Debbie atau support timnya Coach Andre? Jadi gue dulu nih. Debbie sendiri. Tunggal putra ya, Ciko sama Christian. Oke. Emang jawaban lo beda. Gue dari tadi tuh udah jangan jemput. Gue Alwi. Iya. Alwi kan? Alwi sama siapa? Sama Ciko. Ciko udah pasti. Ciko udah pasti. Tadi kan kalau ada Vito pasti sama Vito. Oke. Dan kalau gue pribadi milih timnya Coach Andre. Karena ngelihat Alwi perkembangan terakhirnya juga lagi oke. Gitu. Dan nggak ada salahnya nurunin. Iya, karena ini masih muda, kenapa enggak sih, coba aja gitu. Toh juga progresnya bagus. Di Osaka kemarin final, ya kenapa enggak gitu. Ya Christian juga bagus, tapi sudut pandang pelatih nanti pasti ya. Gimana siapa yang dia juga bisa lihat di beregu kan? Iya, bisa lihat di beregu terus juga penampilannya.
tim manajer atau pelatih, Karyoni juga pergi kan, maksudnya tahu siapa yang lebih siap lah. Tapi parameter bagusnya sendiri tadi kalau lu bilang sendiri, ya Christian sih bagus. Bagus ngalahin Tommy, ngalahin Tommy di Thailand. Jadi itu parameternya karena ngalahin Tommy di Thailand. Mungkin bisa ketemu sama pemain-pemain senior lainnya di ASEAN masih bisa dikalahin ya. Masih ya sebenarnya mirip-mirip aja, sama Alwi itu masih 11-12 lah, kan belum ada prestasi yang bagus banget. Dua-duanya. Tapi Alwi, kenapa gue pilih Alwi? Karena dia dari junior baru naik, udah bisa final Osaka gitu. Tapi ya bagus juga Christian. Kira-kira lawan terberat yang akan mereka hadapin ini dari mana nih? Singapura. Tapi nggak tahu ya. Dia nggak bakalan langsung Kenny main nggak? Kenny ke Singapura, Sudirman. Sudirman dia main juga. Tapi kalau gue jadi Kenny ya, gue sih bakal milih SEA Games perorangan karena satu kansnya gede banget. Terus dia ya dapat nggak ada bonusnya di sono. Bonusnya beda, bukan yang kayak kita langsung itu, beda sih. Ada lah, mereka ada sendiri lah. Mungkin jadi PNS kali di Singapura. Ya pokoknya ada privilege-nya lah kalau dia sampai bisa emas gitu. Ketimbang dia ngoyo di Sudirman. Dia ngapain? Maksudnya di situ dia yang kuat cuman dia doang. Mau yang lain mix pun paling lah ya, tapi nggak sekuat gitu juga. Jadi cuman dia berjuang sendiri dari 5 sektor gitu. Tapi ada rules-nya nggak sih di Sudirman sendiri? Kita nanti bakalan bahas sih pastinya di Sudirman. Ada rules nggak kira-kira kalau pemain terkuat dari negaranya nggak ikut bakal kena denda? Nggak ada. Siapapun yang dimasukin tim sih boleh aja. Nggak ada. Gitu. Bebas. Oke. Nah jadi kemungkinan menurut Cidebi adalah Singapura. Ya, Lokenyu. masih yang terkuat lah dia. Lokenyu. Oke, kalau Coach Andre sendiri? Lokenyu. Karena Thailand juga kayak Kun Lafut nggak main. Sitiko? Ya mungkin Sitikom aja yang main, maksudnya masih bisa diatasin lah, mudah-mudahan. Tapi terus kayak Malaysia, Eng Seyong nggak main karena dibawa ke mana? Sudirman. Ya Lokenyu. Oke, tapi kalau bakalan Lokenyu ada sih satu lagi sebenarnya, Nguyen Tien Min. Oh iya. Gila dia nggak pensiun ya, gue heran. Nguyen Tien Min ya bener-bener ya. Pensiun ya. Iya. Itu 40 lebih tuh umurnya. Dari itu angkatan Liu Hin Il kan. Dia tuh masih udah semangat. Jadi sarjana hukum. Mungkin BL tahu nggak angkatannya ini? Ji Sin Peng. Ya Allah, Ji Sin Peng. Di Indonesia itu angkatan siapa ya berarti ya? Ji Sin Peng Hendrawan. Enggak lah, nggak nyampe 40 lebih. Itu tua banget lah. Iya. Enggak, tapi si Nguyen itu hebat loh dia. Dan masih belum tergantikan di negaranya. Nguyen Tien Min ya, bukan Nguyen Timin. Beda-beda. Karena ada juga Nguyen Timin. Semuanya Nguyen itu namanya banyak banget gitu. Nama depan Nguyen itu. Oke. Ada OB di Platnas dulu Nguyen Timin namanya, dipanggilnya Nguyen Timin. Ya Allah. OB di Platnas dulu ada Timin. Jadi kita panggilnya Nguyen. Dan ini kita sudah melakukan hubungan langsung dengan Nguyen Timin ya. Boleh dengan Zoom kita bakal ketemu. Gak ada. Jangan bikin susah. Kata Abrar, aduh repot. Bikin gue repot nih, masukin gambar itu ya. Tapi ini kalau emang ke Lokenyu ini bakalan diturunin, ada kemungkinan bakalan ketemu sama best friend-nya Chico. Ya. Seru nggak sih ini kira-kira nih match ini? Seru pasti seru. Apakah dia bakalan revenge atau ada kemungkinan Chico bakalan menang lagi seperti di pertandingan? Menang dong harus. Wajib. Enggak, gimana ya ngomongnya? Semoga menang. Tapi 50-50. Masih ada chance. Ada chance. Ya gimana kondisi kemarin juga cedera di Swiss. Mudah-mudahan bisa pulih. Ini kan pertandingan setelah cedera kan? Iya. Mudah-mudahan udah pulih. Pasti rame lawan si Kenyu gitu. Oke, itu tadi di tunggal putra. Tunggal putra ada kemungkinan bakalan dapat emas apabila Kenyu nggak main. Enggak dong. Bisa dapat emas tetap semangat positif. Justru lebih bagus kalau dia ngalahin. Wah, lebih jadi wangi gitu. Bener-bener keren gitu ya perjalanannya afdol ya. Gitu. Oke, dari tunggal putri sendiri ini tunggal putra ini kita tadi udah di lock dari Cidebi bakalan dimainin Chico dengan Christian Adinata, dan dari Coach Andre Chico dan Alwi. Kalau dari tunggal putri ini yang diturunin kurang lebih ada Komang, ada Esther, Stefani, dan ada Mutiara. Kira-kira dari perjalanan mereka selama 2000 sekian ini yang bakalan ini Komang Laude
Bukan Komang Laude kan? Bukan dong. Ini kemana-mana. Komang. Yang pasti yang main Komang karena dia nomor 1 rankingnya udah 60-an apa 50 Dan gitu. kemarin juga di Asia ketemu main. Grego juga rame. Ketemu Grego hampir menang. Rubber. Satu lagi Esther masih. Ya nggak ada yang lebih baik dari dia kan? Kalau ini gue nggak bisa beda sama itu. Sama. Iya, itu yang udah terbaik sih. Oke. Maksudnya Stefani juga maksudnya belum nunjukin lebih baik dari Esther gitu. Tapi Mutiara terakhir di Sirnas ya kalau nggak salah, Sirnas atau di itu dia bisa juara loh, ngalahin Esther. Tapi ya kalau head to head sekali-sekali doang kan nggak bisa jadi dia harus lihat tolak ukur. Keseluruhan lah. Iya, berapa turnamen, siapa yang lebih siap. Udah paling gampang lihat sebenarnya dari ranking. Kalau head to head, kalau sesama Indonesia, Grego mau kalah sama Komang kemarin. Iya benar. Gitu. Komang sih pasti akan diturunin. Kira-kira ini tunggal putri kedua di SEA Games-nya ini kira-kira siapa nih? Masih Esther. Oke, itu dari kedua legend kita. Kira-kira dari Jibel sendiri mau nurunin siapakah? Atau pengen ngeliat penampilan dari siapakah? Boleh langsung di komen loh. Di kolom komen kita ya. Oke, aku pengen nurunin kira-kira Stefani. Atau mau nurunin Mutiara. Sama seperti pendapat gue mungkin boleh di komen. Oke. Dan kalau itu tadi tunggal putra dan tunggal putri. Ganda putra udah pasti. Udah semua yang ganda-ganda udah paten. Bakri atau Yere kemungkinan menurut kalian yang bakalan merebut medali emas. Bakal seru sih. Pasti gengsi kan. Karena waktunya juga beda. Dapatnya. Waktunya beda. Gede loh. Sekarang bonusnya nggak kayak zaman gua. Masuk. Curhat si Dewi. Tapi emang gede. Gua kasih tahu gede loh. Ayo. Nah, ya lawannya, aduh siapa yang berat? Mungkin salah satunya Singapura. Terry salah satu yang paling berat. Ya Filipina belum lah masih mereka di atas. Karena Malaysia juga yang main junior. Mereka fokus ke Sudirman. Karena ini Malaysia kan ada paling atasnya Sowick, Erencia dan bawahnya itu sebenarnya ada Isudin, Goseve. Tapi kan udah split. Terus ada yang Melayu itu Arif sama Haikal juga udah split partnernya. Ini di bawahnya lagi yang main. Jadi lapis 3 gitu. 3,5 berarti. 3. Karena yang kayak Isudin, Goseve, Haikal, Arif itu nggak main. Gitu. Jadi ini di bawahnya lagi yang main. Benar-benar lebih junior lagi gitu. Memberikan kesempatan buat pemain-pemain di bawahnya itu. Mungkin angkatannya Rahmat gitu. Mungkin ya. 2004-an gitu. Angkatannya Rahmat sudah diberikan kepercayaan untuk masuk ke SEA Games. Gitu. Karena mungkin nggak ada di atasnya lagi. Hilang satu angkatan mungkin ya. Ya di atasnya itu ya sebenarnya Ave yang pada pisah-pisah itu tadi. Tapi dia kan ada masalah tuh kan, split. Ya split, ganti partner semua gitu. Oke, tadi udah nih ganda putranya, sekarang ganda putri. Apakah Ana Tiwi akan mulus bertemu dengan Rachel dan siapa Rachel pasangannya? Rachel Alicia Rose. Iya. Ya. Nanti kita lihat siapa lagi. Ya lawannya? Harusnya sih mulus. Mulus. Karena ya siblings itu nggak ada. Iya, dia nggak main perorangan. Prawinda nggak ada. Dari negara lain Malaysia walaupun Thailand berarti sama dia akan ketemu pemain muda yang seumuran ibaratnya. Yang Malaysia itu adanya Valerie, Theo Messi nggak ada, Valerie Show itu yang main. Singapura belum ada lagi yang bagus. Ya lumayan sih, Yujia sama Crystal Wong itu lumayan. Itu pasti dijamin bakalan turun, nggak di kelas. Itu pasti turun. Itu salah satu yang lumayan. Nah, jadi chance-nya mungkin kemungkinan juga 60-40 ya untuk 60, iya. Dan terakhir di ganda campuran. Kalau tadi Cidebi bilang ini udah harus emas. Wajib. Jadi Lisa dan Raihan dan Zaka Bella. Kemungkinan seperti apa nih? Rame. Tapi menurut gua Terry He juga lumayan bagus, tapi Rehan harus emas. Rehan Jaka lah dua-duanya. Berapa persen Ci kira-kira kalau menurut Cici tadi harus emas. Kemungkinan berapa persen? Gimana ya? Soalnya kalau kita zaman dulu kita nggak ditanya berapa persen sih. Ya, pokoknya lu 100%. Udah nggak ditanya persentase, udah 100% emas. Gini loh, sebelum kita berangkat ya kayak. Jadi pertama kali aku ikut SEA Games itu kan waktu itu masih sama Cibutet, barengan tuh Cibutet Owi, aku Karijal. Maksudnya masih ada Cibutet deh. Dan tapi kita berangkat tuh udah dibilang mixed double emas. Ya. Nggak boleh perak.
Perak pun kita maksudnya dianggap gagal. Oke. Jadi begitu waktu Padahal itu lawannya juga bagus-bagus. Iya. Sutket masih main. Iya, Sutket masih main. 2011. Sarali masih main. Iya. Sarali. Itu maksudnya lawan kuat juga gitu. Songpon. Malaysia juga, Iya. si Malaysia Go juga juga masih masih pada banyak. main gitu kan. Tapi kita nggak dikasih target lu Perak ya enggak. Si Pokoknya Debbie berangkat terakhir dapat emas pun ketemunya Debbie terakhir banyak medali SEA masih Games dia. Chan Pensong Chang sama Pensong si sama Go. Liu Yonggi. Yongsung. Liu Yonggi. Kenapa beda negara langsung? Itu juga kan itu ketat banget kan di finalnya Iya. itu juga. Berpincang-pincang Wah, gitu. di main. Go. Iya. Wah, jadi Itu pincang. Bonus beda nih gitu. Beda 1 poin beda. 1 poin beda nih. udah gitu. kelar udah beda hasil itu beda 1 poin itu ya. Pajaknya beda langsung. Iya. Tapi itu memang kita begitu berangkat kita dikasih tahu Kak. Jadi secara halus lah ya. Oke. Cuma dibilang gini, mixed double dari pertama kali ikut SEA Games emas. Sampai sekarang tradisi nggak pernah putus. Oke. Jadi antara lu lanjutin apa putus di lu. Jadi Beban ya, pressure ya. beban. Oh my god. Jadi udah bukan lagi lu Tapi pernah putus gak? putus di 2017? Putus. 2017. Karena Obama cedera. Iya, Eddie, waktu Eddie. Eddie sama Gloria Eddie berangkat. Oh iya iya. Itu terus satu lagi 19 siapa ya? kan Ucok dapat kan? Sepasang dia bawa 2 pasang pokoknya tapi nggak dapet gitu loh. Maksudnya nggak dapat emas. Nah, itu putus wah itu agak-agak dikasih Beban. peringatan juga karena nggak boleh gitu. Ibarat kata gini deh, lu sekelas SEA Games, lu nggak bisa juara, gimana di Asian Games, gimana nanti di kejuaraan dunia dan lain-lain. Jadi tolak ukurnya dari situ dulu. Wah, beban juga ya. Mungkin buat pemain-pemain muda yang sekarang masih berpikiran mau main di ganda campuran bisa berpikir ulang ya. Nah, jangan dengerin Anda seperti jangan itu. dengerin Debbie dulu. Ini mau bertanding. Iya, lagi mau bertanding. terus Jangan dilihat, chatting-chatting, jangan. Jangan lihat dulu PBI mungkin sementara ya. Jangan, karena takutnya jadi grogi. Aduh, jadi tambah makin beban. Jangan gitu. chatting-chatting Debbie dulu. Gimana Lu ya? harus emas. Iya. Kalau nggak iya, gue iya. kasih Mas Kario. Ya, Mas Karim. Tapi dia pasti mau emas kan, bonusnya gede. Alhamdulillah Iya. aku perak dulu gagal. Nah, Alhamdulillah gitu dia bilang Iya. gitu ya. gagal. Ya, perak. Ganda putra juga lah, ganda putra. Ganda Iya, ganda juga. putra juga nggak pernah putus tradisi. Putus, ibarat. putus. Tapi 2017. maksudnya itu juga terjadi di Oh, iya. 2017 itu. 17 putus. Sebelumnya kan nggak pernah. 17, 19 putus. Selalu emas dari awal Iya, sebenarnya iya. kan. Iya, iya. 17 putus. Ya. Yang juara itu Decapol sama Kedren itu. Iya, malah dia capol yang juara. Decapol emang lagi on fire-nya saat itu ya. 19 Sawoi Eroncia yang juara. Hmm. 2021 kemarin siapa ya? 2021 kemarin Oh iya, itu Leo. tadi Leo ya. juara. Iya, itu Ketemunya dua juga dua di final tahun. sama Yere sama Iya, semoga ini all final lagi. 17, 19 ganda putra putus. Iya, maksudnya tapi dari awal pertama kali ikut tuh nggak pernah gitu. Iya. Oke, pasti kita doain biar agak berlanjut lagi nanti di tahun Iya dong, harus dong. Harus 2023 berlanjut. ini. Bukan Harus harus. semangat. Oke, jadi ini bisa diambil kesimpulannya tadi tunggal putri 60% Iya. bisa dapat Tunggal emas. putri, ganda putri Ganda putri 60%, ganda campuran 80. 80%. Karena dia. Harus kata si Debbie. 99%. Udah nggak 100 lagi. 99% malah harus ya. Ganda putra 80 lah. 80. Tunggal Gua nggak mau putra- ngasih pressure. Tunggal putra kira-kira 60%. Iya. Harus lebih dong Harus 60. lebih. 60. Harus lebih dong. Ya dia lebih boleh juga. Oke, itu ekspektasi dari seorang Debbie Susanto. Harus lebih. Tunggal putri. Tunggal putri 50-50 lah. 50-50. Masih kita belum lihat pemetanya seperti apa Iya, yang bakal ya kan turun Komang ya. juga mungkin pertama kali Iya, juga. iya, Maksudnya semua yang pertama-pertama kan. Masih pada muda. Ya kalau Yere kan udah tahun lalu udah. Dia mau sepuh atau enggak Iya. gitu kan. Oke lah kalau kayak gitu kita doain yang terbaik buat skuad tim Indonesia di SEA Games 2023 di Kamboja ini. Semoga memberikan hasil yang terbaik. Semoga bisa mencapai target yang telah ditentukan oleh PBSI atau bahkan justru melebihi target. Amin. Amin. Amin banget. Amin banget gitu. Amin yang paling kenceng lah pokoknya. Dan bonus menunggu buat kalian semua. Nih. Cair. Senggol dong. Dan ini sekarang kita bakalan nyenggol tim yang bakalan bertanding minggu depan di ajang Sudirman. Oke, ini Sudirman kalau kita bahas sih kayaknya sih ke minggu kemarin udah kita bahas Panjang. banget ya. Sudah dikupas. Udah panjang dan ini sekarang kita mau
tipis-tipis kita bahas sedikit lagi deh, kira-kira untuk cuma buat merimain doang, nyegerin doang. Persiapannya udah sampai mana nih kira-kira dari tim Sudirman Indonesia? Hari ini kan ada press con, pelepasan. Pelepasan. Ya mungkin karena waktunya sempit ya, nggak ada. Biasanya tuh ada outing keluar kemana kan? Iya, biasa ada. Terus ada simulasi. Ada simulasi. Biasanya ada kayak gitu. Mungkin karena waktunya mepet, karena pertandingannya berturut-turut banget kan. Jadi hari ini pelepasan. Nggak tahu deh ada simulasi atau enggak. Kemungkinan ada nggak sih simulasi kayak gini? Harusnya dong. Biasanya ya. Setiap kali ikut Sudirman itu pasti ada simulasi. Jadi dibagi 2 tim, kita main. Karena itu buat pasti ada. Bonding tim kan. Iya, pasti ada sih itu simulasi. Dan harusnya sih ada. Buat pemetaan juga kira-kira siapa yang bakalan diturunin. Pemantapan di situnya ya. Oke, tapi kalau dari so far sampai detik ini nggak ada bocoran apakah akan ada simulasi gitu? Malaysia yang udah dipublish. Oh justru malah Malaysia udah publish. Iya. Malaysia udah publish, udah main kan? Mereka kemarin. Oh kemarin simulasinya. Main. Negara-negara lain? Ya mungkin ada ya. Harusnya pasti ada lah. sih. Biasanya karena selalu ada. Tim event harus ada bonding gitu kan. Dulu malah keluar kota. Iya, karena dulu persiapannya kan panjang. Kalau sekarang sempit, makanya juga kayak Dejan Gulirat tapi udah latihannya sekarang di PBSI kemarin. Udah sempat latihan bareng gitu kan di situ. Tapi kalau untuk simulasi, aku rasa pasti ada. Pasti ada, harusnya ada ya. Entah dipublish atau tidak, tapi pasti ada. Alasannya kalau nggak dipublish ini kurang lebih apa nih kemungkinan? Kalau bisa dibilang. Nggak paham, nggak tahu. Nggak tahu. Debbie tahu. Apakah mungkin? Biasa soalnya kalau dari dulu dipublish ya. Kalau dari dulu. Debbie tahu, Debbie. Cebur. Kalau dari dulu tuh biasa kita dipublish, terus juga ngundang. Ya banyak lah yang buat nonton segala macam. Nah, tapi sebenarnya seru sih kalau harusnya di open dan boleh orang nonton gitu karena kalau dulu sih kayak gitu sih. Jadi seru nonton zaman kan. Kita. Simulasi. Buat tahu kira-kira persiapannya udah seperti apa, tim-timnya sendiri per sektor sendiri seperti apa, atau mungkin menghindari coach-coach online yang bertebaran. Bisa juga. Mereka takut diintip, takut dipantau. Takut diintip coach-coach online itu. Saya bisa juga kan, kadang-kadang nih ya netizen ya pedes-pedes gitu komennya. Ntar pas simulasi mainnya kurang, kenapa ini yang dibawa? Gitu loh. Itu kan ada juga kan bakalan ada pressure lagi. Seperti itu loh, kenapa kemarin ini bisa ngalahin si ini? Kenapa yang diturunin malah si ini? Kayak gitu-gitu. Pokoknya tim mendang-mending itulah banyak. Ina itu, mendang-mending banyak. Jadi mungkin akhirnya udah kita private aja lah. Private aja, oke. Tapi nggak apa-apa, mau private mau open asal timnya bisa bonding, bisa kompak. Karena kan tim regu itu yang paling penting kan, kompak. Nah tapi kalau dilihat dari kemarin postingan salah satu ada dari badminton portal ya, itu bisa dilihat kalau Glow sudah mulai bergabung di PBSI sudah mulai berlatih bersama gini-gini. Dari hari Rabu. Dari hari Rabu nih. Kemungkinan nih kalau menurut kalian, sorry ya, apakah dipanggilnya Glow sama Dejan ini, apakah benar bakalan diturunin atau cuman sekedar untuk memuaskan memenuhi hasrat para netizen, keinginan dari netizen? Mix banget. Bapak juga mix banget, Pak. Saya terakhir aja mainnya sama Cipita, terakhir. Iya. Ya banyak juga sih yang nanya bakal diturunin nggak sih, apa cuman karena netizen banyak yang nyerang kok ini nggak dibawa atau takut diserang kalau katanya kan, makanya dibawa. Tapi menurut aku sih realistisnya tetap dipasang. Dimainkan. Karena ya itu tadi bukan kubu-kubuan lagi, ini di dalam ini di luar, enggak. Karena kita udah multi event, satu tim, satu bendera udah. Jadi ibaratnya jangan cuman karena di luar pada bilang harus dibawa ya udah daripada ribut dibawa, tapi memang karena mereka butuh. Oke. Kalau menurut Coach Andre sendiri? Sesuai kebutuhan. Kalau Dejan Glow harus main lawan siapa, negara apa, itu kan kita nggak tahu negara. Misalnya kan pasti kalau mau main lihat head to head, lihat record sebelumnya, cocok-cocokan. Kalau emang dia harus main ya kayaknya juga pasti diturunin lah. Soalnya kan buat Indonesia, tim Indonesia juga nggak mau kalah, pasti diturunin gitu. Juga nanti nggak mau dibully, kenapa nggak? Ya itu tadi masang yang ini, kenapa nggak yang ini, nggak yang itu kan? Tapi pasti harusnya sih diturunin, tergantung lawan siapa. Lagi butuhnya harusnya lawan pasang Rinov, ya emang harus Rinov yang main Rinov. Kenapa harus pasang Dejan gitu? Enggak. Sesuai kebutuhan. Sesuai kebutuhan.
Kalau gue. Siapa yang bisa nyumbang poin, pokoknya siapapun gitu yang main, pokoknya buat Indonesia mah. Iya. Ya udah. Nah, dan yang pastinya ini kalau kita lihat ini poin dari Sudirman Cup ini kurang lebih ini poinnya seperti apa sih perhitungannya nih coach? Dia dapat 10%. 10% dari poin ranking BWF dia sekarang. Jadi lumayan kalau dia misalnya main. Kayak Fajrian, 100.000. Dia main menang dia dapat 10.000. Iya. Jadi tinggi, emang tinggi. Emang tinggi. Kalau diturunin. Kalau diturunin dan Kalau menang. diturunin dan menang. Itu per satu Kalau pertandingan. kalah dia tetap dapat sih, tapi nggak segede itu. sebesar itu. Iya. Satu mau pertandingan satu kali, mau main 10 kali, 10% dari poin rankingnya dia gitu. Oke, kalau kayak gitu. Kalau dia di split pun ntar dia dapat poin juga. Nah, kita doain aja semoga dengan squad yang sudah diturunkan yang menurut Squad Coach terbaik. Andrea terbaik, Ya, ini udah terbaik yang sudah dimiliki saat ini Ya. bisa membawa pulang kembali Piala Sudirman yang sudah pergi semenjak tahun berapa tuh? 89. 89. Dan ini sekedar informasi ya. Ini Piala Sudirman diberikan oleh dengan nama Sudirman karena ada tokoh Indonesia yaitu tokoh Bapak Sudirman, bukan Jenderal Sudirman ya. Bapak Mohon Sudirman. diluruskan ya Iya, ini ya. betul. Tokoh bulu tangkis kita yaitu Bapak Sudirman. Jadi bukan Jenderal Sudirman. Iya. Itu waktu itu kita juara 89 itu Sudirman Cup pertama. Oke, itu Sudirman Cup pertama. Perdana. Juaranya Indonesia dan sampai saat itu Belum pernah balik balik lagi lagi ke Indonesia. Iya. Oke, ya udah kita mudah-mudahan aja kita doakan baik dari tim SEA Games ataupun tim dari Sudirman ini bisa memberikan hasil yang terbaik yang pastinya yang telah diekspektasikan oleh sama warga Indonesia juga semuanya. Amin. Oke, dan yang pastinya Jebret Tim semua juga jangan lupa saksikan terus. Aku mau ambil contekannya dulu di sini. Bakal ada lagi yang namanya program terbaru lagi, yaitu program dari Coach Andre, Saya. Tepok Bule. Saya. Program saya. Nonton. Iya. Nonton ya, tolong ya, disupport ya. Boleh komen apapun yang bisa dibawain, nanti Abrar bantu itu Pokoknya seleksi. sibukin Abrar aja terus ya. Dan yang pastinya di Tepok Bule ini bakalan ngebahas informasi-informasi badminton yang penting. Iya, fakta-fakta aja. Fakta-fakta aja. Pokoknya semua bakalan dibahas. Dan jangan lupa juga saksikan wawancara langsung CEO kita yaitu Bung Valen Simanjuntak bersama salah satu legend Indonesia. Mau tahu siapa? Ini dia cuplikannya. Hall of Fame-nya badminton Indonesia. Badminton lover ada Taufik Hidayat bersama dengan kita. Jadi sekarang tuh kayak ya pasrah aja. Oh ya kalau orang ada minta masukan, didengerin syukur. Kalau enggak, oh ya udah. Gue juga punya kehidupan sendiri gitu loh. Gue juga ngapain gue pusingin gitu kan. Ya, Piala Sudirman. Piala Sudirman. Piala Sudirman. Oke, kita maksudnya akan apa nih Piala Sudirman? Piala nih? Sudirman. Ah, ini saya juga. Apalagi medali emas. Ya. Nah, lu kan medali emas. Ya kan? 2004 ya? 2004. Di Athena ya. Dan lu pernah bilang kan, lu nggak usah sombong kalau lu belum pernah juara Olimpiade. Itu lu ke siapa sebenarnya? Desa apa yang indah? Desa apa yang indah? Atau enggak? Desa. Di sampingmu. Hey! Di samping. Hey! Desa. Waduh. Gitu loh. Itu justru gua mau nanya, itu maksudnya gimana? Wah parah lu pertanyaan itu gua kubur, lu nanya lagi. Oh gitu. Lu kayak film sinetron gua buka lagi. Wow, dua oli AA Opik. Ya, The best. best of the Luar best. biasa loh kita bisa mendatangkan Aopik. Itu wajib masuk Hall of Fame. Gila Nah, kali. wajib dong. Nonton Tepok Bule tuh, gue Tepok. promosiin tuh. Masuk. Dan jangan lupa selain Tepok Bule juga nanti ada Jebret Talks yang pastinya dipandu sama CEO kita yaitu Bung Valentino Simanjuntak dengan bintang tamunya yaitu Taufik Hidayat. Hari Kamis guys, jangan lupa nonton. Dan yang pastinya juga kita akan ada event minggu ini di Sukabumi. Boleh dijelasin Coach Andre? Jadi di Sukabumi nanti ada event kayak di Boyolali, namanya badminton di mana-mana. Kita bakal main sama warga lokal di hallnya Tommy. Jadi nanti juga Tommy ada main, saya ada main, Debbie ada main, Agri pasti juga ada main, CEO Bang Valen juga ada main, Febe ada main, mungkin.
Mbak, kita bisa ganda putri, Mbak. Mungkin Koiwa juga mau main. Nanti ada temen juga, Rifai juga main. Jadi banyak yang main, yang kali ini di Sukabumi lebih banyak lagi orangnya. Mungkin yang mau Sukabumi dan sekitar boleh datang. Om Icuk main juga nggak ntar? Ragu-ragu nanti. Ragu-ragu. Boleh. Ragu Icuk. Waduh. Kalau boleh mau main, Om Icuk boleh main juga. Yang pasti Tommy main, nah warga lokal bakal seru-seruan di Sukabumi. Dan kita bisa jalan-jalan di makan-makan juga lah. Di hari Sabtu ya, jangan lupa ya warga Sukabumi boleh langsung merapat di gornya Mas Tommy Sugiarto. ISTC, Icuk Sugiarto Training Camp. Oke, di ISTC Icuk Sugiarto Training Camp. Sabtu ini jangan lupa datang langsung ke sana ya. Dan yang pastinya thank you buat JBL semuanya, Jebret Team semuanya yang udah nyaksiin PB Ina minggu ini. Dan jangan lupa di subscribe, di komen, dan di share syuting kita hari ini. Episode kita hari ini, semoga hari ini banyak banget penontonnya, viewers. Amin, amin. Dan kita tunggu juga komen-komen dari kalian sesuai dengan topik kita yang tadi. Dan yang pastinya balik lagi nanti sama kita kurang lebih nantinya minggu depan tetap di PB Ina Pandit Badminton Indonesia. See you again. Thank you guys. Bye.